Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi di channel Aca 3D yang dipersembahkan oleh PT SIE Pacific sebagai distributor resmi brisket. Kita jumpa lagi dalam tutorial brisket. Kali ini kita membahas brisket pin, mengenal menu sivil yang dipakai untuk pembuatan desain kontur tanah. Kita langsung mulai saja. Di sini menggunakan template, saya gunakan template yang BIM dalam satuan unit meter. Sudah terbuka. Sekarang kita lihat di sini ada menu sivil, di mana ini semua adalah tools untuk mengolah bentuk tanah atau kontur tanah. Sebagai contoh, di sini kita lihat kita punya dua buah sampel data kontur tanah, satu dalam bentuk teks, satu dalam bentuk CSV. Seperti ini kita punya data dalam bentuk format CSV atau mungkin dalam bentuk teks. Nah, ini kita mau jadikan kontur tanah 3D di brisket pin. Di sini ada tools pin surface dari menu sivil. Kita mau masukkan misalkan yang data CSV tadi, civil, pin surface, dan sini ada import from file. Saya pilih misalkan yang CSV tadi, yang ini tadi, ya, koordinat X, Y, dan Z-nya. Ya. Nah, ini saya pilih sampel surface, CSV file, open, dan di sini sudah langsung muncul bentuk kontur tanahnya dalam bentuk 3D. Ya. Saya coba satu lagi yang dalam bentuk data point. Yang ini tadi, ya, X, Y, Z, ya. X, Y, dan ketinggiannya dalam arah koordinat Z. Sama caranya pin surface, lalu import from file, dan saya pilih text file sample surface open. Ya, terbuka juga langsung dalam bentuk kontur 3D. Di sini kita bisa langsung mengubah visual stylenya, misalkan dalam bentuk wireframe seperti ini. Dan kalau kita klik konturnya, di properties ini kita bisa mengatur tampilan. Misalkan triangle-nya kita matikan dulu supaya nggak menutup sementara. Terus misalkan Anda mau memunculkan poin, ini kalau dimunculkan poinnya, ya, saya matikan dulu sebentar. Lalu misalkan Anda mau memunculkan konturnya. Nah, ini muncul konturnya. Dan di sini kita bisa mengubah mayor dan minor kontur. Misalkan kalau mayornya setiap 5 meter, dia akan berubah tampilan setiap 5 meter yang merahnya. Kalau saya munculkan tiap 30 meter misalkan, yang merahnya di tiap 30 meter. Saya kembalikan ke 10. Begitu juga minornya, kalau saya rubah ke tiap 2 meter, dia hanya menampilkan di tiap interval 2 meter. Nah, kalau intervalnya saya rubah 1 meter, berarti dia munculkan tiap 1 meter. Anda juga bisa merubah warna dari mayor dan minornya. Dan Anda bisa melihat data di sini ada berapa jumlah poin, berapa segitiga, berapa triangulation, elevasi minimum berapa, dan elevasi maksimum berapa. Begitu juga luas dalam proyeksi 2D sekian, ya, luas dalam 3D sekian. Misalkan kita mempunyai sebuah tapak bangunan, saya gambar aja misalkan dengan polyline. Di sini misalkan anggaplah seperti ini. Saya ganti aja dengan tampilan begini. Ya, misalkan di situ ada sebuah tapak bangunan di sini. Ini bisa dijadikan grading. Kita cukup klik grading, lalu klik tapak bangunannya dan klik surface-nya, dan dia sudah langsung membuat grading di sana. Kita bisa menentukan sloping-nya berapa, offset-nya, lebarnya berapa. Itu ada pengaturan di bawah di sini. Nah ini grading dari tapak bangunan. Ya. Contoh lagi,
Contoh lagi di sini, saya membuat grading dari polyline ini. Di sini kita klik grading dan kita klik surface-nya dan kita bisa pilih seberapa, ya. Dan inilah hasil gradingnya. Contoh lagi, kita misalkan mau membuat alignment. Di sini saya klik alignment dan pilih kontur, lalu misalkan saya buat dari sini klik, lalu ke sana misalkan alignment-nya sudah otomatis langsung ikuti bentuk kontur kalau Anda lihat, ya. Klik. Nah, misalkan segini. Ini alignment yang sudah dibuat, dan kita bisa membuat alignment view-nya secara vertikal. Klik dan ini kita lihat di sini hasil alignment-nya, ya. Nah, misalkan alignment ini saya rubah garis alignment-nya, itu Anda lihat di alignment 2D-nya ikut berubah, ya. Jadi bentuk konturnya Anda kelihatan di situ, ya, itu bisa dirubah. Dan kalau Anda membuat jalanan seperti ini kan curam sekali, ya. Ini bisa diatur dari accuracy factor. Misalkan accuracy factor saya turunkan 2, nah ini semakin datar, ya. Ini jalanan yang nanti akan Anda buat, ya. Tapi kalau accuracy factor saya tinggikan, dia semakin mengikuti kontur, ya. Kalau saya turunkan segitu, jadi jalanannya semakin datar, tidak terlalu curam. Dan saya tunjukkan lagi di sini, misalkan dari alignment jalanannya ini, ya. Jadi kalau saya klik ini tadi, nah, mungkin lebih jelas lagi di sini. Kalau accuracy faktornya saya naikkan, nah ini ikuti, ya. Accuracy faktor saya tinggikan lagi, makin mengikuti bentuk tanah. Tapi kalau accuracy faktor saya kecilkan, dia semakin datar, ya. Oke, nanti untuk membuat koridor, tapi saya nggak bahas dulu di tutorial ini, mungkin di tutorial berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe dulu channel kami, subscribe dan bunyikan lonceng supaya nanti kalau kita ada tutorial berikutnya Anda bisa langsung ikut update, ya. Jadi yang koridor nanti di tutorial berikutnya. Di sini kita masih tahap untuk membuat alignment, ya. Nah, dari alignment tadi saya coba membuat sebuah jalan raya. Tapi di sini saya belum menggunakan koridor. Ini nanti kita bisa bahas di tutorial berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, ya, supaya Anda nggak ketinggalan nanti kalau ada tutorial tentang koridor dan lain-lain, ya. Tapi sementara saya pakai cara sederhana dulu tanpa koridor. Di sini kita gunakan grading. Saya klik alignment yang ini. Offset. Misalkan 5 meter dan datar full. Di sini juga offset samakan 5 meter. Nah, ini lihat seperti ini, ya. Nah, kalau di sini tadi accuracy faktornya saya rubah lagi menjadi 20 misalkan. Ini akan mengikuti bentuknya, ya. Saya rubah jadi 10 begini. Kalau saya rubah jadi kecil, nah itu tadi, ya, accuracy faktor yang tadi kita rubah dari bentuk vertical alignment-nya. Nah, saya teruskan lagi, saya sempurnakan bentuknya. Jadi di sini kita klik grading lagi di sisi sini, ya. Lalu targetnya ke surface ini dan misalkan saya beri sloping 30 derajat, ya. Begitu juga sini, grading di sini, surface-nya target ke sini dan saya beri sudut yang sama. Ya, inilah contoh bagaimana pengolahan kontur tanah di Brisket BIM ini dengan menu sipil, ya. Sementara
Untuk menu sipil ini dulu, mungkin nanti di tutorial berikutnya kita akan bahas untuk menu-menu yang lainnya, koridor, volume surface, dan lain-lainnya. Sementara cukup sekian dulu, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kami Aca 3D. Semoga Bridgecad ini bisa membantu pekerjaan Anda. Terima kasih.